Dan tentu saja mengingat jasa besar Nabi Muhammad SAW pada Islam, penyebaran Islam pada umumnya. Seperti itu. Kemudian semoga di hari akhir nanti seluruh umat Islam, terutama di SMP Sumbangsih, yang selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad, mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Itu yang tidak kita harapkan selain itu dalam mengadakan acara ini. Selain tentu saja pendidikan di sekolah membentuk karakter dan kebiasaan pemantapan pembiasaan bahwa beginilah kita pada saat nanti masih dalam pandemi, kita melaksanakan kegiatan. Tentu saja dengan protokol yang ketat, kesehatan yang ketat, diawali tetap dengan cek suhu tadi di awal, kemudian nanti diakhiri juga dengan cek suhu, kemudian duduk yang berjarak, membawa peralatan sholat masing-masing untuk sementara ini. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Sambutan dari kami, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aris. Nah, terus selanjutnya saya nyanyi tepok sana soleh ya. Tadi udah diajarin, mudah-mudahan masih apa. Ya, semangat. Tunggu Ibu. Semangat dari mana Bapak? Ini kalau kaliannya letai, ya kita mulai. Tepuk anak soleh. Tuh. Muhammad Rasulullah. Allah Akbar. Ya, kepada Bapak Ustaz Abdul Rahim, silakan. Betul ya Pak, soalnya yang satu ada di rumah. Yang ada di rumah. Kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وعظم وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadratul Mukarram, Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Aris beserta wakil daripada kepala sekolah kita, para dewan guru, para siswa terkhusus
yaitu Sohibul Wasilah, guru kita Bapak Ustadz Dedi beserta seluruhnya jamaah yang insya Allah subhanahu wa ta'ala. Puji milik Allah yang maha ghafur, salawat dan salam sejahtera semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, baik secara offline ataupun online. Memang jujur Pak, saya ini dulu juga pernah ajar sekolah. Itu dari tahun 2000 sampai 2014. Itu waktu 2015 saya ngajar kembali di SMP-nya, cuman banyak kesibukan pada lebih baik saya tinggalkan antara salah satunya. Anak-anakku sekalian dirahmati subhanahu. Tadi kan udah pada tepuk tangan semangat dan lain sebagainya. Itu tepuk anak soleh itu namanya. Kecil tuh tepuk anak soleh. Kita punya PAUD di rumah, jadi saya tahu lagu-lagu. Bahwa peringatan Maulid Nabi itu bukan hanya sekedar memperingati, tapi paling tidak kita harus mengambil suri tauladan yang pada diri Rasulullah. Kita sudah faham dan kita sudah mengerti laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan dalam ayat yang selanjutnya dijelaskan kalau pengen melihat contoh dan mampu memberikan contoh itu cuma Rasulullah. Karena selama ini manusia hanya bisa mencontohi, tidak bisa memberikan contoh. Yang mampu mencontohi dan bisa diberikan contoh itu cuma Rasulullah. Emang kenapa? Karena sesuai apa yang beliau ucapkan itu pasti beliau lakukan. Akhlak yang paling mulia itu cuma Rasul. Kenapa dakwah Rasulullah tersebut sampai bisa diterima oleh seluruh kalangan? Dulu ketika Rasulullah masih kecil, orang yang gede aja senang sama Rasul. Bahkan musuhnya Rasulullah, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, segala semacamnya itu. Abu Janda bukan, dia belum lahir. Dan lain sebagainya, itu semuanya dulu demen dengan Rasulullah, makanya diberi gelar Al-Amin. Masih kecilnya, itu Rasul, kejujurannya luar biasa, amanahnya sangat luar biasa. Begitu tumbuh dewasa, karena ini orang-orang yang tadinya demen dengan akhlaknya Rasulullah, Rasul datang membawa kebenaran, akhirnya dia pun menghindari itu Rasul, bahkan memusuhi Rasulullah. Makanya orang kalau pengen berbuat benar, itu pasti dianggapnya salah. Ama dianggapnya salah sama siapa? Sama orang yang kagak sama dia. Berkawan itu, berkawan itu enggak semuanya teman kita itu demen sama kita. Baik teman bermain, ataupun teman di rumah, ataupun teman di sekolahan, enggak semuanya teman sama kita. Kadang ada teman yang memang aji mumpung, aji manfaat, ketahuan dia pintar, dideketin itu bocahnya. Ini mah pengalaman saya. Karena ketika saya waktu masuk sekolah ataupun ketika lagi mondok, ini kalau anak-anakku sekalian mau tahu, itu di pondok itu saya punya taktik mana yang pintar di. Emang kenapa kalau yang pintar yang dideketin? Karena disitulah saya bisa mendapatkan ilmu. Karena kita bisa manfaatin itu orang. Punya apa PR kita. Tetapi perlu kalian garis bawahi bahwa dalam kehidupan bersekolah, ketika kita pengen menjadi orang yang sukses, pengen cita-cita berhasil, itu banyak caranya. Kalian ayo punya cita-cita enggak? Punya. Pengen cita-cita berhasil? Pengen cita-cita berhasil? Gampang caranya.
dunia pendidikan, kalau pengen berkah ilmu itu cuman satu kok caranya. Apa? Hormatin guru. Sayangi guru. Tuh kalau pengen berkah ilmu. Kalau pengen berkah di dunia, berkah harta dan lain sebagainya, hormatin orang tua. Ketika di pondok itu nggak ada yang namanya istilahnya belajar. Kenapa? Karena ketika orang-orang pada belajar, saya nggak belajar. Kok bisa nggak belajar? Karena saya sering disuruh sama guru saya, sama kiai. Orang-orang udah pada masuk, teman-teman saya sekolah MTS-nya, saya masih jualan gorengan. Pas siangnya belajar ngaji kitabnya, nahu, sorob dan lain sebagainya, saya menyuci pakaian guru saya. Malam yang namanya orang-orang lagi pada belajar, tidur segala macam, saya neriska pakaian saya. Setiap hari seperti itu. Sampai sebulan itu ketahuan saya masuk aktif itu cuma seminggu doang. Apakah spesial? Enggak. Setiap kegiatan tersebut ternyata Allah kasih kemudahan. Kenapa kasih kemudahan? Karena dalam setiap apa yang saya lakukan tersebut ada nilai berkahnya dari guru. Sampai lulus pondok pun saya bingung. Teman-teman saya udah pada bisa ngaji. Teman-teman saya udah pada jadi orang berhasil. Artinya bukan jadi orang berhasil, udah pada lulus semuanya, punya ijazah dan nilainya bagus semua. Saya nggak punya sama sekali. Nilai ijazah pun jelek. Kenapa? Karena kita nggak pernah belajar, disuruh mulu sama guru. Tetapi apa kata guru saya? Udah pulang dari sini lu berkah. Alhamdulillah bisa berkah. Saya nggak ada cita-cita jadi seorang ustadz ataupun seorang penceramah, nggak ada. Cita-cita saya dulu jadi seorang penyanyi. Iya, cita-cita saya dulu jadi penyanyi apa? Penyanyi dangdut. Lah iya, wa ilaha illallah, penyanyi dangdut, cita-cita itu. Tetapi ternyata apa yang dikatakan nama guru itu jadi kenyataan. Guru saya cuma ngomong begini, pulang dari sini lu bakalan jadi orang yang dipandang ataupun lu bakalan jadi orang yang berkah ilmunya. Gitu doang. Jadi hormatin guru. Ya, la yanalul ilma illa bita'zimil ilmi wa ahlihi. Tidak akan pernah yang namanya orang tersebut mendapatkan ilmu kalau dia tidak pernah menghormati kepada gurunya ataupun orang yang memiliki ilmu. Cium tangan sama guru juga punya aturan. Nah, nih saya kasih tahu, cium tangan sama guru sama cium tangan sama orang tua itu harus ada aturan. Bukan hanya sekedar ada yang cium tangan di jidat, ada yang di jidat, ada. Perempuan kadang-kadang kalau cium tangan ditaruhnya di jidatnya. Ada yang di pipi. Emang kalau nyium duren di jidat apa di pipi? Saya nanya sama anak perempuan, kalau nyium duren di jidat apa di pipi? Hah? Di jidat apa di pipi? Duren. Ini duren sama anak banget. Nyiumnya kalau kita pengen tahu rasanya tersebut di jidat apa di pipi? Di hidung. Ada yang cium tangannya lagi di pipi belah kiri. Hati-hati, kalau cium tangan, akhlak yang soleh dan soleha itu, akhlak Nabi itu ngajarin. Apa? Nabi suruh ngajarin kita sambil menunduk. Nunduk di hadapan guru, duduk nunduk di hadapan kedua orang tua, jangan tangan orang tua ataupun tangan guru kita tersebut itu yang kita tarik. Nunduk dulu. Ketika nunduk, baru kita cium tangannya. Bolak-balik. Ataupun kita cium pakai hidungnya. Pakai hidung kita. Dihirup udaranya. Hirup aromanya. Emang apa? Itu sunnahnya. Itu ajaran para rasulnya. Itu ajaran Nabi Muhammad. Jadi kalau nyium tangan itu disirup. Begitu. Biarin mau tangan guru kita bawa apaan juga cium aja. Ataupun mau tangan ustaz, apa namanya, tangan daripada orang tua kita bawa apapun, cium aja. Emang itu nilai keberkahan. Ustaz itu kan jorok, bukan perkara jorok, tapi itu nilai ta'zimnya. Kalau sudah seperti itu, ingat, jalan di hadapan seorang guru ataupun orang tua, jangan pernah kita membelakanginya. Ini kalau lagi
Begini nih, akhlak anak yang mulia itu jangan langsung kita cium tangan, langsung madep ke belakang. Artinya langsung bolak ke belakang itu artinya guru tersebut, orang tua tersebut kita naudzubillah. Maka harus mana minimal mundur. Jadi jalannya kudu mundur. Ini saya praktekkan akhlak-akhlak pesantren begitu diajarinnya. Ustadz saya kan masih muda. Oh iya, anak-anak ini masih muda, generasi penerus bangsa, betul. Rasulullah tersebut sangat dengan yang namanya anak muda. Rasul punya seorang pemuda luar biasa. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan kata satu kaul dijelaskan, subhanul yaum rijalul ghad. Kalau bahasa Cilodongnya mengatakan, today is young, tomorrow will be a leader. Ini paham? Apa artinya? Udah ngantuk kali ya? Bocah udah ngantuk semua ini romannya. Kalau dibuka maskernya juga anggap semua itu. Iya. Pemimpin sikap pemuda sekarang pemimpin di masa yang akan datang. Begitu pemimpin pemuda sekarang tapi pemimpin di masa yang akan datang. Kenapa? Kalau segala sesuatu dipegang sama anak muda akan beres. Ini kalian generasi penerus bangsa. 10 tahun, 18 tahun yang akan datang, bangsa ini akan menjadi apa? Tergantung kalian. 20 tahun yang akan datang, negara kita ini bakalan menjadi apa? Tergantung anak-anak mudanya. Kalau anak-anak mudanya tersebut demen sama sesuatu, anak mudanya tersebut tidak pernah yang namanya meninggalkan ibadah kepada Allah, rajin dia ngaji dan sholat dan serta belajarnya, maka ini bangsa bakalan menjadi bangsa yang makmur. Kalau anak muda sekarang tersebut nih, anak-anak udah terpengaruh dengan yang namanya HP, kemudian main TikTok-TikTokan. Awas tuh, sering main TikTok-TikTokan ya. Jangan ya, jangan dah. HP mah boleh bagus, itu HP bagus, tapi jangan pernah main TikTok-TikTokan. Saya punya bocah main TikTokan mulu. Anak saya tuh susah banget dibilanginnya, bahkan sampai saya banting tuh HP-nya. Emang kenapa? Main TikTokan mulu. Kenapa? Ini bahaya. Bukannya saya melarang, boleh, tapi jangan sampai alat komunikasi tersebut menjauhkan kita daripada Allah. Ini yang bahaya. Oh, anak saya kecil baru usia kelas 7. Itu ya ilaha illallah, udah ngomong mulu, Bu. Bi, aku ilaha illallah. Mulai pacar-pacaran tuh Pak Kepala. Ya Allah, udah mulai pacar-pacaran tuh bocah. Kadang tuh kalau ketika WA saya buka, Masya Allah, perempuan mulu, emang bener tuh bocah anak saya. Biarpun tuh kuncinya tuh WA kayak apa, tetap saya tahu. Saya bongkar, saya lihat, ya Allah lagi WA perempuan. Untung baik kagak janjian, saya bilang. Ini yang bahaya. Alat komunikasi kayak seperti itu. Akhirnya saya bilang, dia ketika saya nasihatin, anak kan kadang bisa nasihatin balik orang tua. Galakan anak. Kita ngasih tahu anak, kadang anak tersebut lebih nyautinnya lebih banyak. Saya ngasih tahu sama anak saya, "Nek, dong jangan begitu. Sekolah mah sekolah aja." La ilah abi. Kayak kagak ngerasain remaja aja. Emang jujur, ketika dulu waktu di pondok itu ada perempuan cantik denok demplon Pak Enol ngeplok. Cakep. Semua orang pada naksir, semua orang pada tertarik termasuk saya. Iya, cuman di dalam pondok tersebut ada peraturan, nggak boleh ngapa-ngapain. Ini saya pengalaman, saya cerita pengalaman. Ya, saya cerita pengalaman aja. Nah, akhirnya saya kirim surat. Pak, nggak kedengar. Ah, nggak ada suaranya. Ngelek, Suaranya hilang. Mic-nya hilang, ngelek. hilang. Nggak ada suaranya, Pak. Suaranya hilang, Pak.
Ngelek. Pak, aku nggak bisa dengar. P Kevin. Suaranya hilang, Pak. Parel. P Septiano. Jamet. Berisik, Kevin. berisik banget. Risik Dandi. Wah. Dengerin ceramahnya, cu. Nggak ada suaranya. Diganti gimana tuh tuh mic-nya. dengerinnya? Gimana mau dengerin? Mic-nya nggak bisa. Nah, itu tuh. Samperin ke sekolahan. Halo Nona. Males jauh. Jauh. Tes kedengeran? Alhamdulillah. Yang online kedengeran? Nggak bisa. Nggak ada. Aman, 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 aman. Dan tampang saya yang ganteng kelihatan. Ganteng banget, Pak. Kelihatan kok. Ganteng banget. Kelihatan, Pak. Iyalah, kalau kagak ngomong ganteng saya doain kamu. Idi. Masih gantengan saya, Pak. Doain biar jadi anak benar gitu, jadi anak yang soleh dan soleha. Terus akhirnya saya kirim datu sebuah surat pakai bahasa Indah, pakai bahasa Arab. Laula burudatul bahri lal tahabtu ilaiki syauqa. Kalau bukan karena dinginnya air salju niscaya cintaku takkan membara padamu. Ya Allah, saya kirim. Tapi alhamdulillah 2 teman saya yang ganteng diterima suratnya, 1 saya tinggal saya yang terakhir kagak dibalas-balas. Saya antepin aja. Emang udah masa remaja yang seperti itu. Oleh karena itu, sedikit ingin saya sampaikan, ayo ikutin akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasul terhadap anak-anak tersebut sangat mulia. Akhlaknya Rasul terhadap orang tua itu sangat menghormati. Bahkan Rasulullah sendiri ketika beliau berperang, ada orang tua yang terluka, walaupun itu musuhnya, beliau tidak pernah mau menyakitinya. Itu Rasulullah. Bahkan ada seorang anak kecil usia 7 tahun ataupun 5 tahun tersebut pengen ikut berperang di zaman Rasul. Kenapa? Karena dia cinta sama Rasul, dia paham dengan akhlaknya Rasulullah. Rasul nggak pernah marah dengan anak-anak. Rasul nggak pernah yang namanya berbuat sesuatu terhadap orang yang tidak dia senangi. Maka anak-anak, ayo akhlak yang paling pertama ikutin akhlak Rasul apa? Cintai guru kita. Sayangin guru kita. Ya, yang kedua, kalau pengen jadi orang berhasil apa siapa? Terhadap orang tua. Orang tua juga sama kudu kita cintai. Orang tua juga sama kudu kita hormatin. Terkadang mohon maaf anak-anak lebih nurut diperintahin sama pacarnya kebanding sama orang tuanya. Anak-anak lebih nurut diperintahin sama orang-orang yang lain kebanding sama orang tua ataupun gurunya. Ini jangan. Biarkan kita dalam bahas masalah ekonomi ataupun masalah pengetahuan biar Allah yang menentukan. Yang penting hakikatnya kalau kepintaran itu cuma milik Allah. Allah kalau pengen kasih pinter gampang, Allah pun kalau pengen kasih orang tersebut nggak pinter pun juga gampang. Jadi yang pertama apa tadi? Ayo hormatin guru kita. Yang kedua hormatin orang tua kita. Ini berkat doa orang tua dan doa guru akhirnya saya bisa seperti ini. Padahal saya bukan apa-apa. Keturunan kiai juga kagak ada. Keturunan ustadz juga kagak ada. Dari engkau saya sebut yang pesantren cuma dari yang lain-lain itu nggak ada yang pada pesantren cuma saya. Emang kenapa? Saya nggak berpikir yang untuk menjadi seorang ustadz. Tetapi Allah yang nakdirin. Allah yang memberikan takdir. Makanya gantungkan cita-cita kamu semuanya setinggi langit. Memperbanyak baca sholawat apalagi di bulan maulid ini. Banyakin baca sholawat di bulan maulid. Ya sholawat kalau anak-anak muda yang pegang kan enak. Ya sholawat kalau anak-anak yang muda yang pegang enak. Contoh kalau akidatul awam dibaca oleh orang tua itu kan model-modelnya beda. Abda'u bismillahirrahmani. Kalau orang tua bacanya Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi ja'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Tuh kalau umpamanya kita baca tuh kan kita sering dengar tuh
Tapi ada kalimatnya yang harus kita menjadi penyemangat. Ya, ikutin saya ya. Nanti pas terakhirnya langsung kita takbir. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Pakai teroret, kalian teroret aja. Anak-anak teroret ya, yang di rumah atau yang di sini pakai teroret. Alhamdulillah abda'u bismillahirrahmanirrahim. Teroret. Ayo ulangi. Kalau nggak pakai teroret saya doain bisulan. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wabirrahimi da'imil lisani. Yang perempuan kagak ada kedengaran suaranya. Yang di rumah juga sama. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wabirrahimi da'imil lisani. Alhamdulillahil qadimil awwali. Nggak pakai teroret itu. Dengerin aja pas tadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat tangannya. Ulangi lagi. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wabirrahimi da'imil lisani. Alhamdulillahil qadimil awwali. Al-akhiril baqi bila tahawuri. Al-akhiril baqi bila tahawuri. Angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ya. Iya Bu, selamat datang Bapak Ibu pengawas kita. Ya, jadi mari sama-sama berakhlaklah seperti akhlaknya Nabi. Pak, bagaimana dengan mukjizatnya Nabi? Mukjizat Nabi itu paling banyak. Mukjizat Nabi itu paling banyak. Tapi mukjizat yang paling mulia itu apa? Cuman satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah. Al-Quran mau bacanya model kayak apapun terserah, yang penting dibaca. Kalau umpamanya baca Al-Quran itu tergantung tempat, jangan kita baca Al-Quran nggak tergantung tempatnya. Mentang-mentang suara kita qori, kita sholat tuh jadi imam, baca Al-Quran pakai nada qori, makmum bisa kabur. Ya umpamanya suara kita qori, jadi imam taraweh pakai nada qori. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kelar Fatihah, makmum pada kabur semuanya. Jangan. Ya jadi bagaimana Pak? Baca pakai bahasa biasa aja, pakai logat-logat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Mendingan begitu. Dan kalau Fatihah jadi imam tersebut, kalau yang imamnya aki-aki kan ribet urusannya. Tapi kalau imam anak muda, masih kecil, tapi makhrajnya bagus, tajwidnya luar biasa, enak. Pembelajarannya kapan tuh? Ketika tarawih, itu pembelajaran kita. Kan makmum itu bagaimana dolinnya, betul. Kalau dolinnya enak, maka makmumnya juga enak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Emang kenapa? Emang makmumnya, imamnya dolinnya enak. Coba kalau imamnya dolim, tapi makmum ya, amin. Begitu. Bahaya itu, makanya dolimnya itu tergantung imamnya. Yuk baca Al-Quran, itu mujizat Rasul yang paling banyak. Apalagi di antara sekian banyak mujizatnya Rasulullah nih, anak-anak sekalian, salah satu mujizatnya Rasulullah yang paling di antara yang lainnya, dulu ada seekor unta. Kenal unta? Pernah ngeliat unta? Ya, unta dalam kondisi pilek. Ini unta pilek. Dia ngadu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nggak paham dengan apa yang dimaksud dengan ini unta. Itu unta jalan lagi ke Sayyidina Umar. Umar pun nggak paham apa yang dimaksud ini unta. Lari lagi langsung ke Sayyidina Utsman. Utsman pun nggak paham apa yang dimaksud orang ini unta. Lari lagi tuh unta nyerempet kepada Sayyidina Ali. Ali pun nggak paham apa yang dimaksud sama dengan ini unta. Salah satunya akhirnya ini unta langsung datang kepada Rasulullah sambil nunduk. Rasul itu bisa bicara dengan bahasa binatang. Apa kata itu? Kata Rasulullah, tak.
Apa yang dirasa? Apa kata Tuhan ya Rasul? Ini saya capek banget ini. Saya capek kenapa? Online mulu belajar pala sampai puleh yang akhirnya saya masuk angin pilek ini ya. Takut tadi kata corona ini saya. Terus gimana? Sekarang mau begini aja deh ya Rasulullah, obatin saya apa? Obatin bagaimana maksudnya onta? Hidung saya supaya menjadi enak, hidung saya supaya menjadi sembuh ini biar pileknya hilang. Ya udah kalau begitu. Rasul langsung sodorkan jempol kakinya beliau, diisep sama itu onta, sembuh. Nah kalian juga bisa nih, ya kalau lagi pilek-pilek kan dianggapnya corona baik, udah nggak usah ke rumah sakit, nggak usah swab, nggak usah segala macam, gampang datengin ke Ustadz Denny. Pak Denny datang, tak assalamualaikum Pak, ngapa saya pilek Pak? Ya terus kenapa? Ya obatin saya apa Pak? Dikasih datu jempol kakinya Pak Denny, diisep sama kalian, insya Allah mampus. Ya, Pak Denny siapa? Gitu kan? Ini Rasulullah kan bukan begitu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anakku sekalian, jaga etika kita, jaga akhlak kita, ikutin apa yang memang jadi perintahkan oleh guru, taatin khidmat sama guru dan selalu hormat sama guru. Kalau ingin bahagia dalam kategori ilmu kita manfaat, hormati guru kita. Kalau pengen cita-cita kita tercapai, hormatin guru kita. Kalau kita ingin berkah di dunia, mendapatkan kenikmatan di dunia, gampang, hormatin dan sayangi orang tua. Itu saja pesan saya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan manfaat buat kita semuanya. Nah, tadi Ibu bertanya, kenapa Ustadz dipanggil Ustadz Cilok? Kronologisnya, sebenarnya nama saya itu emang Rohim doang, cuman bahasanya dipanggilnya Ustadz Cilok. Dulu tahun 2013-2012 itu ada istilah tablik akbar, itu yang menggelar saya Ustadz Cilok itu adalah guru saya, karena saya paling demen dulu yang namanya makan cilok sama basreng. Begitu lagi dipanggil saya nggak denger, akhirnya guru saya kesel, dipanggil Cilok, naik ke atas panggung ceramah. Saya bingung siapa. Saya kata gitu, saya diam aja sambil makan di bawah. Baru dikasih tahu, Rohim, Ustadz Rohim Cilok naik ke atas. Nah baru saya paham. Nah disitulah, ya jadi gara-gara demen sama cilok sama basreng. Bukan saya dulu penjual cilok, bukan. Ya demen cilok sama basreng. Dulu saya sampai sekarang saya masih demen itu makanan. Mudah-mudahan manfaat. Ila liqa, dan kita doakan guru-guru kita semuanya mudah-mudahan pada sehat panjang umur. Orang tua kita yang di rumah mudah-mudahan Allah selalu jaga kita semuanya, dan kita semuanya ini anak-anak yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang manfaat semuanya, dan kita cita-cita kita tercapai, dan mudah-mudahan ini bangsa kita dijauhkan daripada mara bahaya, dan mudah-mudahan bangsa kita kembali normal kembali. Amin ya rabbal alamin bi mu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Abdul Rahim atau Ustadz Cilok. Saya juga doyan, anak-anak juga doyan ya. Doyan ya. Ya, selamat datang kepada Ibu pengawas kita, Ibu Leli. Mohon Ibu Leli untuk memberikan sambutannya. Silakan Ibu. Di rumah. Oh iya yang di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk ke SMP Sumbangsih untuk
melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh suatu karunia yang tak terhingga. Pada di sela-sela kesibukan masih mengingat ya, masih mengingat, dan itu sungguh luar biasa ya. Jadi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Bapak Ustadz, Bapak Kepala Sekolah, keluarga besar SMP Sumbangsih, dan tak terlupakan yaitu anak-anakku SMP Sumbangsih yang tercinta. Sungguh kita merupakan suatu generasi yang sangat bersyukur kita mempunyai suri teladan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Saya ingat waktu kecil dan selalu terpatri dalam hati. Itu nyanyian saya waktu kelas 0. Saya TK-nya hanya 1 tahun. Tahun 72 ya. 72 TK saya di Bayangkari ya. Waktu itu. Bulan Maulid kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan ilahi ke dunia, kepada umat manusia di seluruh dunia. Nah, itu selalu saya ingat ya, masih ingat nyanyian saya TK dulu ya. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia tak terkecuali. Pemahaman saya seperti itu ya. Pemahaman saya seluruh manusia di dunia sampai sepanjang masa. Begitu kan? Nah, kemudian yang kedua saya ingatnya gini. Nabi Muhammad itu waktu mau meninggal dunia, yang dipikirkan umatku. Itu begitu terasa seorang pemimpin besar. Dia mengingat akan memikirkan umatnya. Ya, umatku, ya gitu kan. Supaya berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi anak-anak, pedoman hidup dunia akhirat itu Al-Quran dan hadis. Kalau segala sesuatu seluk-beluk dunia, kembalikan permasalahannya, kembalikan ke Al-Quran dan hadis. Dunia seruat apapun itu akan terang benderang dengan kita membaca Al-Quran. Domainnya itu semua ada di situ, segala ilmu ada di situ, ya, sudah lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai meninggal. Itu sunahnya, apanya Pak Ustadz? Tata caranya ada di situ semua. Jadi adem kalau membaca Al-Quran, pedoman hidup dunia akhirat. Ya.
Jadi setuju ya? Selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Tuh. Pun itu tidak menyusahkan, ya, karena kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Itulah yang harus diingat-ingat semuanya. Nah, dunia ini kan diciptakan Allah tentunya beserta peraturan dunia, yaitu mulai dari apa? Surat ayat kitab suci Taurat yang pertama, ya. Yang pertama baru dunia diciptakan itu peraturannya apa? Kitab mana? Kitab Taurat. Kemudian dunia berkembang, peraturannya ditambah, disempurnakan dengan Zabur, gitu kan? Nah, setelah Zabur disempurnakan lagi, penduduknya sudah banyak, disempurnakan dengan Injil. Nah, kemudian sampai akhirnya dunia dilengkapi, disempurnakan sampai akhir hayat berarti dengan Al-Quran, dengan surat Al-Maidah, ya kan? Nah, maka kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Suri teladannya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada permasalahan yang tidak selesai kalau dengan adanya Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Leli yang sudah memberikan sambutannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Acara terakhir kita adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Ardi. Kepada Bapak Denny Ardi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada fokus kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat ya anak-anak. Alhamdulillah masih semangat. Baik. Alhamdulillah acara pada pagi hari ini dari jam 7 kita mulai sholat duha bersama, kemudian kita lanjutkan dengan Yasin, dan kita dengarkan tausiah agama telah selesai kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Mari sama-sama kita berdoa, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, senantiasa seluruhnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir maupun yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita niatkan pula mudah-mudahan kita yang hadir maupun yang ada di rumah menjadi anak yang soleh, anak-anak yang soleh yang dapat membanggakan kedua orang tua kita. Mari sama-sama kita berzikir dulu ya. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Sekali lagi, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatika wansur alaina hikmataka ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, dari gelapnya kemiskinan dan dari gelapnya kesengsaraan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abran abada birahmatika ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah cahaya pada hati kami, berikanlah penerangan di jalan kami agar kami bisa menjadi hamba-hambamu yang taat kepadamu ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ilmu yang manfaat kepada kami, berikanlah ilmu yang berguna kepada kami agar kelak kami bisa menjadi hamba-hambamu yang taat kepadamu ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Pak Denny. Dengan berakhirnya doa dan penutup dari Pak Denny, maka selesai sudah acara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ibu sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. anak-anak tetap di tempat sampai nanti ada yang menjemput ya, jadi jangan kemana-mana dulu, jangan bergerak dulu kecuali mungkin ada yang pingin ke belakang. Kita tunggu sampai ada yang menjemput. Kepada Bapak Ustadz Abdurrahim, Ibu Leli, kamu bawa bekal nggak sayang? Bawa bekal. Kalau bawa bekal boleh silahkan di itu ya dimakan. Bapak Ibu guru mohon ke depan kita